Saya kan di Pak Prabowo, habis saya Mas Gibran, kemudian saya duduk di pojok ini. Apa ya? Kalau Pak Prabowo dikhianati itu kan memang sudah berkali-kali kan. Yang pasti bahwa Jawa Tengah punya tantangan besar, ya. 2 kali Pilpres, Jawa Tengah itu penyumbang ya, kontribusi kekalahan terbesar. Mudah-mudahan semua fair play, baik aparat penegak hukum, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu lama sekali, dulu aktif bareng. Saya akan sapa Mas Riyanto Saputra. Masih nama itu ya? Iya, tetap. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi, Mas NHS. Terakhir itu jenengan jadi Ketua Panwaslu Kota. Iya. Lalu menjadi Ketua Panwaslu Pilgub 2008. Iya. Udah berapa tahun itu ya? Waduh, sudah berapa ya? Dengan bertahan sebentar, Iya. saya ke Jakarta. Iya. Sampai 10 tahun kemudian. Betul. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Ini terus Sekarang jadi Gerindra. ya, saya sekarang di DPRD Jawa Tengah. Kebetulan saya di Partai Gerindra. Dan kalau di partai saya menjadi sekretaris Partai Gerindra Jawa Jadi Tengah. dari Panwaslu Pilgub itu istirahat sebentar. Masih Ya, pers ya? ya tidak sebentar sebenarnya. Langsung? Ya, waktu itu setelah Panwas kan saya tetap ke habitat awal ya di media. Pers, ya. Waktu itu di pemimpin redaksi Koran Sore Wawasan. Ya, Sudah dan almarhum, waktu itu kebetulan juga ketua PBI Jawa Tengah waktu itu. Sudah almarhum ya? Saya masih ingat itu kalau Wawasan Iya. itu pagi Iya. terjadi, Sore tersaji, itu Tagline itu tagline rupanya. kita. Iya. Nah, habis itu langsung. Iya, daftar. enggak langsung juga ya. Waktu itu saya ingat ya, ada sebuah proses ya. Proses. Ya mungkin itu sudah jalan Allah. Waktu itu kan ceritanya saya punya pimpinan nama di Suara Merdeka itu namanya Kukrit Suryo Wicaksono. Waktu itu tuh mendorong saya untuk maju wakil wali kota Semarang di tahun 2009, 2010. Dari situlah saya sudah mulai menggarap ke lapangan. Tapi ketika the last minute, ketika pertarungan perebutan rekomendasi, waktu itu karena saya belum punya partai, saya bukan orang partai, waktu itu saya daftarnya ke PDI Perjuangan. Tapi ternyata the last minute, Endar Priyadi, akhirnya daftar wakil wali kota, ya, yang calon wakil wali kotanya kan Sumarmo waktu itu yang kuat. Ya, saya sebenarnya sudah jalan sama Marmo lama itu. Tapi the last minute saya bukan orang partai, ya wajar rekomendasi. Rencananya mau dipasangkan. Oh iya sama kan, iya itu. Makanya akhirnya rekomendasi jatuh ke Marmo Hendi. Akhirnya saya tidak jadi maju, Gerindra nyari saya. Ambil. 2010. Kalau saya mau waktu itu suruh menjadi ketua Gerindra Kota Semarang. Saya nggak mau. Ini lucu lagi. Alasannya kenapa tuh? Ya memang, ya saru lah. Habis itu terus berpolitik. Saya memang ya sudah nggak tertarik. Bahkan waktu itu saya trauma namanya politik. Akhirnya saya kembali menangani Wawasan. Kemudian makanya waktu itu saya menjadi ketua Timsel Panwas Kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Anggota saya siapa? Ya, Hasyim Asyari. Hari ini ketua KPU Jawa Tengah. KPU RI. Iya, Mbak Fitria, mantan ketua KPU Jawa Tengah. Kemudian Doktor, sekarang sudah profesor kayaknya. Abu siapa ya? Sekarang Hapsin. Abu Hapsin yang sekarang rektor di di Medan atau mana itu ya? Yang IAIN. Oh, itu. Lupa namanya saya itu. Itu antara lain. Makanya begitu saya selesai tugas saya nyeleksi Panwas se-Jawa Tengah, tiba-tiba Pak Wahid ketua Gerindra Jawa Tengah ngajak ketemu diskusi soal mau Pilgub Jawa Tengah 2013. Orang Jepara itu ya? Iya, minta masukan saya sebagai sahabat. Tapi pas habis ngobrol gitu terakhir, Mas 2014 maju yo. Maju apa aku gitu. Loh, nyalek Mas Ri nang Semarang terkenal. Nek dapil kene insyaallah sorong kursi. Wah, apa saya langsung iya? Enggak. Akhirnya butuh waktu 3 bulan. Bismillah, akhirnya saya berniat, saya pikir wah saya sudah 22 tahun di media lah, cukup lah. nyoba dunia lain. Akhirnya
saya ditempatkan di Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Dapil, Mas. Dapil, waktu itu Dapil 4 namanya, sekarang Dapil 6, tapi wilayah sama. Dan langsung jadi. Langsung jadi, ya, dengan modal cekak. Orang Wonogiri juga. Saya orang Boyolali. Oh, Boyolali. Boyolali saya. Sehingga benar-benar babat alas dan di daerah merah. Sampai kemudian 2 periode setelahnya. 2 periode. Yang lucu lagi yang 2019. Karena kemarin Pileg Pilpres bersamaan, tidak ada waktu saya untuk mikirkan diri saya. Belum pernah namanya saya turun kampanye. Tapi alhamdulillah 5 tahun saya ngopeni Dapil. Karena jaringan sudah mapan. Sudah dibentuk infrastruktur. Iya. Akhirnya benar sama sekali 2019 itu nggak ada namanya Srianto kampanye Pileg. Ngurusi partai, ngurusi Pilpres se-Jawa Tengah. Gimana tuh kuncinya kok bisa begitu ya? Ya mungkin orang Jawa bilang tandurane mungkin. Tandurane. Ya, karena kebetulan saya ngopeni dewan-dewan saya sama saya juga ngeklop, struktural saya bentuk sampai tingkat bawah. Ibaratnya kan, Bapak ya arep maju disengguyung bareng-bareng. Mas Ri, aku lihat Mas Ri ada di lokasi ya waktu Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi. Oh iya. Gimana itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Posisi saya waktu itu kan memang mudik ya, posisi mudik. Pas kebetulan. Iya, saya di Madiun. Tapi malam mau besok Lebaran hari pertama itu dapat kabar kalau Pak Prabowo mau silaturahmi berlebaran di Pak Jokowi. Otomatis makanya saya sebagai pimpinan partai bersama Pak Ketua saya hanya berdua dari DPD, Pak Wakil sama saya. Kebetulan ada dari DPW Mas Prasetyo Hadi, Ketua UKK. Kebetulan beliau juga di Blora posisi. Akhirnya kita bertiga merapatnya lebih dekat ya. Iya, ke Solo. Cuma ketika di dalam tentunya kan kita nggak ikut lah. Itu pembicaraan apa yang dibicarakan dengan Pak Jokowi. Cuma mereka berdua ya. Iya. Empat mata ya. Iya, yang kan ada yang empat mata, ada yang umum. Tapi kan yang umum biasa-biasa. Tapi kalau yang empat mata kami nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa Pak Prabowo kan juga happy-happy aja. Saya lihat. Sebelum itu sih Mas, Pak Prabowo menghadap sama Pak Jokowi, lalu agak lama lah pasti itu ya. Iya lumayan. Termasuk kan mensiasati, merespon terhadap pencapresan Pak Ganjar ya pasti. Oh nggak tahu, saya nggak tahu. Sehari setelahnya kan itu? Oh iya sehari setelahnya, sehari persisnya. Tapi apa yang dibicarakan di dalam, yang pasti kita nggak tahu. Tapi yang pasti fakta yang di lapangan. Selesai dari situ, Mas Gibran kan ada di situ. Justru Mas Gibran malah ikut mobilnya Pak Prabowo. Pak Prabowo diajak muter Pak Prabowo di Solo, termasuk ke Pak Habib Syekh, main ke Habib Syekh. Kalau yang Mas Ri baca apa ya? Apa yang kira-kira jelas itu apa yang bicarakan? Ya, yang pasti kalau Pak Prabowo itu kan selalu membahas kepentingan bangsa, ya, yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau hal sifatnya menukik sampai ke soal Pilpres, tentunya kami sebagai prajurit nggak tahu. Ya. Itu kan sehari setelah Bu Mega ya. Oh iya, ada pengumuman. Iya. Ganjar Pranowo sebagai capres ya PDIP. Iya. Kan tentu saja kan pasti mereka membicarakan itu. Iya mungkin. Karena kan Mas Ri kan tahu kan, 3 minggu atau sebulan atau 3 minggu setelahnya, ya kan? Iya. Itu kan Pak Jokowi nge-endorse banget ya. Iya. Kepada Ganjar dan Pak Prabowo. Iya. Dan beberapa nama, saya kira kan semua kan di endorse semuanya. Iya. Dengan event itu, dengan waktu 1 Syawal ya, menghadap Pak Jokowi, Pak Prabowo menghadap Jokowi itu, kira-kira yang Mas Ri baca mimik dari Pak Prabowo apa? Pak Prabowo, saya melihat sendiri ya, karena yang dalam itu saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti selama di Solo ya, Pak Prabowo kelihatan fresh betul. Bahkan Habib Syekh, saya saksinya, itu ngobrol guyonan sambil selonjoran gitu loh. Itu Habib Syekh aja sampai membandingkan dengan 5 tahun sebelumnya ketika pencapresan yang dulu jauh. Dulu kamu punya beban, kelihatan kusut. Ini semua seger malah tambah muda. Kayak itu. Bener. Habib saja melihat aura dari Pak Prabowo. Misalnya tambah beban, semangat, tambah muda kelihatan, malah kelihatan tambah muda. Yang dilihat Mas Ri agak beda ya. Artinya kan tahu sendirilah. 3 minggu atau 1 bulan sebelumnya kan jumbalitan ya itu untuk
untuk mem-PHP lah. Nggak tahu kalau soal itu apakah PHP atau apa ya, biar masyarakat yang menilai. Tapi itulah saya sebagai anak Pak Prabowo bangga terhadap beliau. Ya dia selalu konsisten ya dengan jalur perjuangan. Kalau ya, politisi biasa mungkinkah ya itu terhanyut ya? Karena kan latarnya kan panjang. Ya. Sejak tahun 2009. Iya. Kan dipasangkan sama Bu Mega. 5 tahun kemudian ada cerita tentang batu tulis kan, perjanjian nggak jadi kan? Iya. Iya kan? Konon seperti itu. Ya, kalau seperti itu. Emang nggak ada itu perjanjian itu? Orang ada kok, ada tuh. Ada. Beredar. Akhirnya beredar itu. Beredar. Ya, itu. Nyatanya? Iya. Kalau yang apa ya, kalau Pak Prabowo dikhianati itu kan memang sudah berkali-kali kan. Tapi itu ya? Makanya orang kan sampai kita bilang itu hatinya Pak Prabowo itu terbuat dari apa? Satu, tidak punya rasa dendam dengan siapapun. Bahkan orang yang dibesarkan, ya kan. Bahkan di depan mata barusan ini kan saya kira Mas Enes itu tahu. Itu kan kelihatan kan ya. Jadi latar ya, beberapa kali sama dalam relasinya dengan Bu Mega dan PDIP nggak terasa, nggak terlihat di hari itu ya. Hanya bebannya menjadi jalan itu misalnya. Enggak. Iya, enggak. Kalau kemudian ada informasi Pak Prabowo marah-marah, saya saksinya kok hari itu. Di hari itu ya. Happy banget tuh saya jemput. Malah lebih segar. Lebih segar. Iya, itu Habib Syekh sendiri yang nyampaikan. Saya kan di Pak Prabowo, Habib Syekh, Mas Gibran, kemudian saya duduk di pojok ini. Saya ikut ngobrol seru itu. Kalau Mas Tri memandangnya apa itu? Menyimpulkannya gimana itu? Ya, menyimpulnya bahwa Pak Prabowo semakin semangat, ya, semakin percaya diri. Kesiapannya juga tentunya juga berbeda dengan yang kan di 2012 kan Pak Jokowi. Ya. Kan mulanya kan nggak didukung oleh PDIP. Iya. Inisiator utama kan. Oh iya. Pak Prabowo. Iya, saya tahu. Iya kan? Iya. Itu tempo itu. Yang Pilgub kan. Pilgub. Oh iya. Lalu gantikan Ahok. Iya. Ya kan? Ahok juga kira-kira gitu kan. Iya. KTA partai kan Gerindra. Gerindra. Nah habis itu Anies. Iya. Jadi itu tadi berlapis-lapis apa istilahnya dikhianati orang. Ada gitu ya politisi gitu ya. Makanya itu. Dan itu kalau nggak Pak Prabowo, itu mungkin nggak bisa. Nyatanya saya ingat persis, apalagi soal Ahok ya. Yang terutama yang di pasca 2014, yang dia mundur dari Gerindra itu dengan alasan macam-macam. Itu kan kita kemudian rakornas di lapangan polo di Bogor. Ibaratnya kardus Indonesia kan marah-marah. Bahasanya nggak enak. Iya, apa Pak Prabowo? Nggak boleh. Jangan, kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh denda. Tapi ada satu yang menggelitik saya dan ya apakah itu akhirnya terbukti tidak? Kalau orang Jawa bilang nanti kan kualat sendiri. Iya. Gitu. Dan itu kayaknya sudah terjadi. Nah, dia juga nggak tahu itu walau alam. Tapi yang pasti bahwa itu jiwanya Pak Prabowo luar biasa. Kita yang marah, tapi beliau justru yang menenangkan. Sekali lagi kenapa ya Mas? Apa? Kenapa begitu ya orang ini? Pak Prabowo, karakternya seperti itu. Ya itu karena tingkat kematangan mungkin seorang tokoh. Ya. Kalau tingkat kematangan termasuk emosionalnya, itu kalau kita mungkin saya pun belum bisa kayak gitu. Gue ya jengkel, iya kan gitu. Iya. Tapi faktanya. Karena banyak politisi juga yang jengkel. Iya, itu dan banyak juga istilahnya sudah diopeni istilahnya. Iyalah. Iya. Dan bahkan kalau cara bilang itu ngopen anak macan itu, wah dulu itu nyata itu. Ada yang lebih sarkas lagi. Iya. Murid murtad. Jadi Prabowo memang tempatnya menjinjing orang lalu melawan dirinya ya. Udah kayak gitu kan mau bersedia jadi. Iya, apalagi Pilgub 2017 itu dramatis. Saya menjadi saksi sejarah karena waktu itu saya posisi di Hambalang, di Klat. Pendaftaran KPU terakhir hari itu. Bapak dari habis Jumatan, ya waktu itu kan kita ke Jumatan di Hambalang, kemudian terus pergi. Kita nggak ngira malam itu dulu kan Sandi yang mau diusung itu, ternyata seorang Anies. Saya tahu tuh kisahnya. Jadi cerita gini Mas. Dan kemudian berdarah-darahnya. Kalau saya dari sisi lain, kebetulan ada kawan yang sedang studi di Belanda, mau buat biografi kakeknya Anies. Ya kan? Orang itu punya latar belakang anaknya mantan petinggi Kompas, ya kan?
Lalu hubungi saya karena itu kebetulan Pak Parkitri ya. Pak Parkitri Simbolon itu penulis itu. Lalu saya diminta untuk menghubungi Anies. Lama kan nggak menghubungi dia kan, menghubungi dia lagi sakit di rumah karena demam berdarah di rumah sakit Tebet, ya kan. Lalu saya dijanjikan, tapi dia udah mau pulang. Esoknya saya diminta telepon lagi. Rupanya nggak jadi juga pertemuan itu, padahal saya sudah janjian sama bulenya itu. Lalu tiba-tiba dia telepon sama saya bahwa dia harus menghadap Prabowo. Karena kemungkinan akan ada perubahan yang drastis menyangkut dirinya. Itu tadi dari sisi itu. Kita pun semua kaget. Itu waktu itu di luar perkiraan, itulah orang Pak Prabowo. Kemudian ketika sudah tarungnya mengerikan lagi, kita benar-benar berdarah-darah di depan se-Indonesia. Seperti saya ini ya, 2 putaran harus ke Jakarta. Putaran pertama urunan Saweran, putaran kedua Saweran lebih besar lagi, putaran kedua bawa relawan setiap orang seperti saya bawa 10 orang ke Jakarta dan membiayai itu sendiri. Iya, itulah yang dilawan Ahok yang dukungannya luar biasa, sumber daya segalanya ada, iya kan? Kayak gitu. Bekas orang yang dibesarkan. Iya, gitu. Ya mudah-mudahan Gusti mboten sare. Sebenarnya kan PDIP kan enggak geming juga terhadap Ahok kalau nggak Prabowo enggak ngendorse ya. Jadi gitu ya. Hatinya terbuat dari nggak tahu terbuat dari baja. Dari pualam ya. Nah, setelah dari Solo kemudian Prabowo ke sorenya pulang Jakarta, saya lihat persis begitu mendarat langsung menemui senior waktu itu langsung ke Pak Abu Rizal Bakri, Pak Ical. Iya di media. Iya, habis itu setiap di roadshow ke senior. Nah, habis itu konsolidasi. Ya kemarin kebetulan tanggal 27 ya kita konsolidasi, tapi konsolidasi pun nggak sampai terlalu lama ya. Malam itu undangan aja udah habis maghrib, kemudian sampai malam jam 10 itu terutama adanya tokoh-tokoh baru yang bergabung ya, termasuk Pak Irwan Buli, kemudian yang dari generasi milenial ya, yang mantan Kapolda terus PSSI, kemudian Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ya, kemudian ada juga dari tokoh milenial, seniman, Al dan L, anaknya Ahmad Dhani. Itu gabung ya? Iya, itu resmi. Nah, apa kira-kira Mas rencana setelah ini kemudian? Ya saya tahu kan Pak Jokowi agak banyak mengambil inisiatif ya. Iya. Kan masih ada tersisa ya. Sebutlah udah kayak gitu ada kasus Sandi juga ya. Iya. Kayaknya nggak ikhlas deh. Gerindra melepas Sandi. Sangat ikhlas, sangat ikhlas karena seperti disampaikan Pak Prabowo maupun pimpinan yang lain sudah terbiasa. Makanya tadi Pak Prabowo sudah terbiasa dikhianati tadi. Tapi pernyataan sekjen halus sih. Tapi aku lihat menunjukkan ada sesuatu yang disimpan, gusar tapi tertahan. Kenapa gitu ya? Itu kenapa Sandi begitu? Ya gini lah, makanya kan dulu datang karena keperluan, pergi karena kepentingan. Mungkin seperti itu. Prinsipnya mungkin seperti itu ya. Kami tapi nggak tahu, yang pasti bahwa kami sudah terdidik ya dari pimpinan kami yang di pusat, terutama dari Pak Prabowo ya, terlalu berpikir positif ya. Yang penting kita juga terus berjuang. Tapi orang ini mah gampang loncat-loncat ya. Ya makanya itu kan makanya saya kira mudah-mudahan rakyat pun juga semakin cerdas. Dalam waktu ada 10 tahun. Orang ini kan di Gerindra gabung. Mulanya kan maju mundur kan. Lalu gabung. Lalu bahkan menjadi wapresnya, cawapresnya Pak Prabowo. Ya kan? Mundur. Lalu ke pemerintahan. Ya kan? Lalu ini mundur. Mau ke mau minta digabung ya. Ya biarlah. Biarlah masyarakat yang menilai. Tapi tetap saya melihat itu nggak ikhlas ya. Gusar. Karena kan pernyataan Habibur Rahman, ya kan? Dan Pak Sekjen. Ya. Kalau kita membaca seperti itu kan ya wajar ya, manusiawi. Nggak manusia siapa? Biarlah orang lain menilai. Nah sekarang kembali kita Mas. Ini kan
Prabowo banyak ambil inisiatif. Ya. Sebelah kiri ada Pak Ganjar. Ya. Kemungkinan sama Sandi, ya. walaupun itu masih ada tanda tanya besar ya. Mengingatkan masalah P3 kan belum selesai. Iya. Jadi kan ada catatan dari Kumham, PLT kan, Anda bisa nyalon dia. Undang-undang dan peraturan KPU nggak memungkinkan. Lalu di seberang sana ada Anies, juga masih ada pertanyaan tentang cawapresnya. Saya kira ini Pak Prabowo kan hanya punya ruangan di situ. Ruangannya adalah Pak Prabowo, ada Erlangga, ada Caimin, ya kan, PAN. Walaupun PAN enggak tahu ya sikapnya yang terakhir, dia kan pragmatis saja. Kalau Mas Tri memandang? Gini ya, kalau tataran nasional ya kami tentunya bukan ranah kami untuk bicara. Yang pasti bahwa kami yang ada di daerah senantiasa siap untuk berjuang ya. Siapa mitra koalisi Pak Prabowo, partainya, siapa calon wakil presidennya. Yang pasti bahwa Jawa Tengah punya tantangan besar ya. 2 kali Pilpres Jawa Tengah itu penyumbang ya, kontribusi kekalahan terbesar ya. 2014 kita hanya 26%, yang 2019 yang kemarin euforia masyarakat seperti itu ya. Kemudian gegap gempita masyarakat seperti itu, kita sangat optimis. Tapi malah justru aneh, perolehan suara malah tambah jeglek, hanya 2-3%. Kenapa ya, Mas? Ya nggak tahu, makanya inilah menjadi tantangan di Jawa Tengah. Apa kekurangannya kemarin kita evaluasi, kemudian ya mudah-mudahan ya. Sekarang semuanya nanti yang kita harapkan nanti fair play. Ya, kalau kemarin ya wajar yang kita lawan bukan calon presiden beneran. Iya kan? Nah ini nanti kan nggak ada incumbent. Ya, mudah-mudahan semua struktural. Ayo kita fair play. Itu dengan endorser Pak Jokowi, kan kondisi akan sama dong? Ya tentunya berbeda. Ya, endorser seorang Jokowi pun ya saya yakin, apalagi hubungan dengan Pak Prabowo juga sangat baik, ya kan? Tentunya beliau pun juga akan bijak. Dan ternyata masyarakat kita kan dia cerdas. Begitu dari habis tadi diumumkan, kemudian ngajak Ganjar naik pesawat, jadi rame. Kapasitasnya apa dia? Beliau ke Jakarta itu dalam rangka petugas partai, bukan kepala negara, tapi sebagai kemarin ada viral kan itu, menggunakan fasilitas negara. Inilah makanya mudah-mudahan Pak Jokowi pun juga bijak. Kemungkinan itu juga akan terjadi ya, Mas? Soal di 2024. Hal semacam itu ya bisa saja terjadi, tapi harapan kami tidak seperti itu, lebih fair play lah itu loh. Saya kira kalau kita fair kan juga nyaman itu. Ya kan beliau ini kan punya garis ya. Saya lihat kan Pak Prabowo tidak serta merta gitu ya, jadi orang ini kan kata Gus Dur, Gus Dur ini kan satu wasiat ya, perkiraan, berharap sebenarnya Prabowo jadi presiden. Itu belum tercapai. Semuanya udah ada beberapa wasiat Gus Dur kepada Prabowo, tapi satu aja yang belum ya. Satu yang belum. Presiden. Betul. Dan Mas Ri yang optimis ya. Iya, karena kan optimis juga. Karena pertama kan betul nyampaikan. Waktu itu ya orang nggak menduga. Orang yang paling ikhlas ya Prabowo, iya kan? Dan dia akan menjadi presiden setelah usianya di usia tua. Nah, ini kan calon kandidat terkuat yang sekarang usianya paling tua kan ya Pak Prabowo tadi. Kita sebut paling senior. Iya, paling senior. Terus yang pikiran banyak orang adalah yakin ya bahwa akan ada 3 poros ya. Akan ada 3 paslon ya. Anda kata ada kemungkinan gabung lagi dengan misalnya segmennya kan sama itu antara Anies dengan Pak Prabowo ya. Ya, yang pasti gini ya, yang namanya politik itu tidak ada hal yang mustahil. Bahkan kemungkinan 1% aja bisa jadi kalau yang namanya politik. Tapi tentunya kita ya, makanya kami pun sifatnya nunggu. Yang pasti kita terus mempersiapkan. Tugas kami adalah mempersiapkan sebuah perjuangan. Dan ini sudah kita awali lama itu. Insya Allah kesiapan kita jauh lebih siap dibanding sebelumnya. Makanya kami terus ya melakukan itu. Soal nanti ya, dan kita juga sering yang namanya keputusan dari Bapak ya, dari pimpinan kami itu the last minute, iya kan? Iya kan? Ya, seperti tadi kami sebutkan, kita ngusung gubernur DKI Anies, nggak ada yang menduga waktu itu.
Terus kemudian deklarasi Prabowo Sandi. Saya kan di Jakarta, pimpinan partai dulu diundang Jakarta, suruh standby semua. Ya ada yang menduga. Waktu itu wah suara Pak Prabowo malam-malam ke Cikeas, balik lagi saya tahu persis luar saya begitu terakhir ternyata Sandi, siapa nyangka, ya kan. Makanya yang semua sulit diprediksi. Makanya Mas Ri, terakhir, kalau sebutlah ya seperti harapan Mas Rianto, jadilah kandidat Pak Prabowo. Menurut perkiraan Mas Ri, andai kata nanti dalam kandidasi kampanye dan cara untuk memenangkan Prabowo, siapa yang menjadi penghalang utama dalam sisi pemilu seperti yang tadi secara sekilas digambarkan tidak kompetitif, ada operasi X, Y, Z gitu ya. Nah itu apa? Apakah itu terjadi lagi? Ya itu pengalah hal non teknis seperti itu tadi. Itu harapan kami, yang makanya kalau kami singgung. Mudah-mudahan semua fair play, baik aparat penegak hukum, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, ya kan. Semuanya. Walaupun sekarang kita bikin deg-degan ya. Iya, kita juga khawatir juga. Mudah-mudahan lah. Iya. Yang kedua gini, merasa calon rival terdekatnya siapa? Ganjarkah misalnya kalau Ganjar jadi? Ya bagi kami di Jawa Tengah pasti dong. Kalau ada nama Ganjar di Jawa Tengah, tentunya rival terdekat adalah seorang Ganjar. Untuk khususnya Jawa Tengah kami ya. Ya bicara kami kan di Jawa Tengah. Kandang pandang. Iya. Walaupun gitu. Kata-kata kandang pandang itu relatif. Oh iya. Ya kan monggo silakan aja. Kan iya pernah bisa juga. Membongkar gitu. Kan. Makanya bagi kami yang terpenting adalah mempersiapkan diri. Makanya justru begitu nama Ganjar diumumkan, bagi kami di Jawa Tengah ini harus segera tambah semangat. Tambah semangat. Terakhir juga Mas, jika pilihannya Ganjar 1, Anies 2, ini kalau andai kata ada perubahan yang drastis gitu ya, mungkinkah antara antara Prabowo dengan Anies bisa bergabung? Makanya kami sebutkan tadi ya namanya politik tidak ada hal yang mustahil. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, tapi tentunya kan butuh proses ya. Yang pasti dan kami tidak ingin berandai-andai, yang pasti kami konsisten bahwa kami mempersiapkan untuk pemenangan Pak. Normatif sekali jawaban Mas. Oh iya. Ya maksud saya secara real mungkin enggak ya? Iya sangat mungkin, semuanya serba mungkin, nggak bisa. Yang politik kan Pak Prabowo bilang ke Ganjar kayaknya lebih tidak mungkin. Oh iya. Nah, kalau Anies kan masih bisa dijajaki. Gitu. Oh iya, makanya itu kemungkinan masih ada lebih condong ya kan yang satunya. Kalau itu selesai kayaknya. Iya itu. Tapi nggak tahu. Bisa jadi yang namanya game itu kan juga macam-macam. Justru nanti lebih seru kalau 3 pasangan dulu kan ya bisa. Itu kayaknya Prabowo lebih mungkin ya. Iya. Gitu ya. Iya, insya Allah. Walaupun orang Anies juga bilang lebih mungkin. Pak Ganjar juga lebih mungkin. Tapi apapun yang terjadi baik kami Jawa Tengah ya siap untuk melaksanakan tugas. Juri terbaik rakyat. Iya. Thank you Mas Ri. Ya, Sobat, kita akan suatu kali kesempatan. Sip.